Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam NTV Tonight bersama saya Ayu Pratiwi. Selain 3 informasi tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya hanya untuk Anda di NTV Tonight. Pemirsa, 2 rumah milik warga desa Sumber Agung, Kecamatan Caken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ludes dilalap si jago merah. Mirisnya, diduga 2 rumah tersebut dibakar oleh anak pemilik rumah sendiri akibat konflik keluarga. Viral di media sosial, warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur beramai-ramai berburu serpihan emas di aliran selokan depan rumah warga di Kelurahan Parteker. Aktivitas tak biasa ini menarik perhatian masyarakat, bahkan diklaim memberikan hasil jutaan rupiah. Seorang bayi laki-laki ditemukan warga dalam kondisi menggenaskan terlantar di tepi jalan. Tubuh mungilnya kedinginan di kolong meja sebuah warung gorengan di Lumajang, Jawa Timur. Seorang pria di Kisaran Asahan, Sumatera Utara diduga membunuh istrinya lalu merekayasa kematiannya. Pelaku membuat skenario seolah-olah istrinya menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Seorang wanita parubaya di desa Cilambek, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hilang diduga terbawa arus sungai. Ia diduga hilang terbawa arus sungai Cijagra saat lantai rumahnya ambruk karena tergerus aliran air sungai. Bendahara sekolah menganiaya guru PNS SMA Negeri 16 Palembang terekam CCTV. Jaksa menuntut terdakwa pelaku penganiayaan 5 bulan penjara. Korban mengeluhkan tuntutan jaksa terlalu ringan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Aksi penjamretan terjadi di sebuah kompleks sekolah dasar di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ironisnya korban penjamretan adalah seorang bocah yang sedang bermain dengan teman sepermainannya. Jangan tidur dulu pemirsa, usai jeda NTV Tonight akan kembali dengan informasi nenek tinggal di gubuk hutan. Anda kembali di NTV Tonight. Pemirsa, seorang nenek berusia 69 tahun di Maluku Tengah terpaksa tinggal di tengah hutan selama 10 tahun. Mirisnya, ia tinggal bersama 2 anak yang mengalami keterbelakangan mental serta 3 cucunya yang masih kecil. Akibat kondisinya yang sakit-sakitan, ia pun terpaksa dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu pemirsa, kasus seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia diduga akibat tekanan berat kondisi ekonomi keluarga, termasuk keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti alat tulis, mendapat perhatian dan tanggapan dari Menteri Sosial. Pemirsa, kami ingatkan, jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala depresi atau tekanan psikologis berat, segera cari bantuan dan tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater serta lembaga terkait. Selain mendapat perhatian dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur juga mendapat perhatian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kemendikdasmen menyatakan akan menyelidiki insiden tersebut. Sementara Menko PM Caimin menilai tragedi ini harus menjadi cambuk keras bagi semua pihak. 2 orang dengan gangguan jiwa yang dikurung di dalam kandang besi selama belasan tahun di Desa Sendang, Ponorogo, Jawa Timur, akhirnya dievakuasi polisi. Dalam proses evakuasi yang membuat keluarga menangis, petugas membongkar tiap kerangkeng untuk mengeluarkan pasien agar bisa dibawa ke rumah sakit jiwa. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Hari kelima pencarian terhadap nelayan bernama Muhammad Ali berusia 20 tahun membuahkan hasil. Ali yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dari kapal nelayan di perairan Takalimpoge, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pemirsa, tanah bergerak yang menerjang desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kian parah dan meluas. Hingga Selasa sore kemarin, terdata 80 rumah rusak berat. Pemerintah desa Padasari mulai menyiapkan tempat pengungsian.
Warga Dusun Tempur Sari, Desa Sembulung, Kluring, Banyuwangi, Jawa Timur menyuarakan protes dengan cara unik. Material paving yang tak kunjung dipasang selama 6 bulan justru disusun menyerupai bangunan candi di sepanjang jalan kampung. Kira budaya sederhana untuk menyambut bulan Ramadan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Anda kembali di NTV Tonight. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menjelaskan bahwa Indonesia tetap teguh membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pengesahan itu lanjutnya merupakan hasil pertemuan antara pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan tokoh pesantren dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa kemarin. Pemirsa, menyambut bulan Ramadan, ratusan warga Klaten, Jawa Tengah antusias mengikuti tradisi sadranan. Setelah doa bersama, ratusan warga kemudian berebut gunungan sayur mayur hingga jajanan pasar. Jangan tidur dulu pemirsa, usai jeda NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Tonight. Pemirsa, NASA mengumumkan penundaan peluncuran misi terbang lintas pertama dengan awak ke bulan dalam lebih dari 50 tahun. Hingga bulan Maret mendatang, penundaan tersebut diputuskan setelah sistem peluncuran mengalami kebocoran selama uji coba akhir. Demikian NTV Tonight malam ini, saya Ayu Pratiwi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.